Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nursyifa Husain, NIM 030. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan teknik CSL, yaitu resusitasi pada neonatus. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu kita harus memakai alat perlindungan diri yang lengkap. Jadi selanjutnya, apabila bayi datang pada kita, yang pertama itu kita harus memperhatikan 3 aspek. Yang pertama itu bayinya ATM, yang kedua itu dia menangis spontan, dan yang ketiga itu perhatikan juga tonus ototnya. Jadi apabila ketiga aspek tadi itu terpenuhi, maka bisa dilakukan langsung perawatan rutin. Namun apabila ada salah satunya yang tidak memenuhi syarat, maka akan dilakukan resusitasi neonatus. Jadi pertama-tama kita bersihkan dulu bayinya dengan cara kita lap-lap seluruh tubuh bayi. Kemudian kita ganti lap-lapnya dengan yang baru. Selanjutnya kita letakkan bayi di infant warmer. Setelah itu diposisikan semi ekstensi. Selanjutnya kita bersihkan jalan nafasnya menggunakan Deli atau menggunakan suction. Selanjutnya kita berikan rangsangan taktil pada kakinya dengan cara ditepuk-tepuk seperti ini. Setelah itu kita lakukan evaluasi dengan cara menilai heart rate, nafas, warna kulit, dan pulse oximetrinya. Heart rate-nya kita menggunakan stetoskop. Selanjutnya kita nilai heart rate-nya dengan cara dihitung selama 6 detik, nanti dikali 10. Jadi apabila heart rate-nya kurang dari 100 dan bayinya mengalami mangap-mangap, maka akan dilakukan resusitasi. Caranya untuk mengevaluasi airway-nya itu dengan cara kita melakukan pemasangan VTP. Jadi kita harus memastikan ukuran sungkupnya itu sesuai, tangan itu berbentuk huruf C dengan fiksasi bagian rahang pada bayi. Kemudian dilakukan kecepatan 40 kali per menit dengan cara dipompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas selama 30 detik. Setelah itu kita lakukan evaluasi. Apabila heart rate-nya lebih dari 100 tapi dia mengalami sesak dan saturasi oksigennya itu memburuk, kita akan melakukan pemasangan oksigen dengan CPAP. Jadi apabila heart rate-nya kurang dari 100 dan bayinya mengalami sesak, kita ulang memasang VTP. Selain itu kita lakukan evaluasi dengan pemasangan VTP tersebut dengan cara seri BTA. Yang pertama itu S-nya, kita perhatikan sungkupnya apa terpasang dengan baik. Kita perhatikan reposisinya, apakah posisinya semi ekstensi. Kemudian kita perhatikan isapan lendirnya, apakah dia terhisap dengan baik, dan kita lihat mulutnya, apakah mulutnya terbuka dengan baik. Kemudian VTP-nya kita tingkatkan tekanannya. Apabila tadi telah dilakukan evaluasi pada VTP-nya namun belum terjadi pengembangan pada dada, maka kita berpikir untuk memasangkan ETT. Kemudian kita lakukan VTP berulang selama 30 detik. Lalu kita evaluasi. Jadi apabila heart rate-nya kurang dari 60, maka kita akan melakukan VTP ditambah dengan kompresi dada. Jadi di sini caranya itu menggunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan ibu jari, yang kedua itu menggunakan 2 jari, yaitu jari tengah dan jari tengah dan jari telunjuk. Di sini kita membutuhkan bantuan orang lain. Jadi yang pertama itu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Di sini kita letakkan di atas prosesus sipoideus. Di sini kita menggunakan perbandingan 3:1, dan yang kedua itu menggunakan ibu jari dengan cara menekan di atas prosesus sipoideus dan tangan lainnya di bawah. Jadi selanjutnya kita lakukan kompresi ditambah dengan VTP, yaitu 3:1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi kompresi dan VTP tadi itu dilakukan selama 45-60 detik. Kemudian selanjutnya dilakukan evaluasi. Jadi apabila heart rate-nya kurang dari 60 detik, kita lakukan ETT ditambah laringoskopi. Kemudian kita
lakukan VTP ditambah kompresi lagi kembali selama 45-60 detik, kemudian dilakukan evaluasi. Setelah dilakukan tadi evaluasi dan heart rate-nya kurang dari 60, kita berikan epinefrin melalui dua cara. Yang pertama itu ETT atau menggunakan kateter umbilical. Kemudian setelah itu dilakukan lagi VTP ditambah kompresi dada, kemudian dievaluasi setelah 30 detik. Kemudian apabila heart rate-nya lebih dari 100, maka kita stopkan RCP, tapi VTP-nya tetap masih dilanjutkan. Dan apabila heart rate-nya kurang dari 60, ulang epinefrin setelah 3-5 menit. Tadi apabila heart rate-nya lebih dari 100, kalau masih belum bisa sampai spontan, VTP-nya disambungkan ke ventilator. Jadi resusitasi neonatus ini dilakukan maksimal 10 menit, namun apabila berhasil mencapai 10 menit, tetap saja tingkat mobilitasnya itu akan meningkat, sehingga kecacatan neurologis itu memungkinkan tetap terjadi. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya telah melakukan resusitasi pada neonatus. Tidak lupa kita melepaskan APD dan mencuci tangan. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq.